Di antara lembaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terdapat satu nama yang selama puluhan tahun seolah tersembunyi di balik kabut waktu. Kiai Haji Ahmad Hanafiah, ulama pejuang dari Lampung Timur. Upaya penggaliannya muncul kembali ke permukaan ketika pemerintah Republik Indonesia melalui Kepres nomor 115 garis miring TK garis miring 2023 tanggal 6 November 2023 secara resmi menganugerahkan kepada beliau gelar pahlawan nasional. Sebuah pengakuan yang datang terlambat, tetapi menjadi saksi abadi atas kiprah luar biasa seorang ulama yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk agama dan bangsa. Allahumma ufir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Begitu kiranya doa yang selalu dipanjatkan masyarakat Lampung Timur setiap mengenang sosok beliau. Ulama yang tidak hanya mengajarkan fikih dan tasawuf, tetapi juga menuntun masyarakat menghadapi masa transisi yang penuh bahaya pada masa penjajahan Jepang dan Belanda. Kiai Haji Ahmad Hanafiah dikenal sebagai tokoh yang tak pernah mengenal kompromi terhadap penjajahan. Ia adalah arsitek spiritual dan organisatoris dari berbagai gerakan pemuda Islam di Lampung, sekaligus tokoh politik, pendidik, dan pemimpin masyarakat. Namun kisah hidupnya berakhir tragis. Ia gugur tanpa diketahui makamnya, membuatnya dijuluki pejuang tanpa makam. Namun sejarah akhirnya menempatkannya kembali di tempat yang semestinya, dalam jajaran pahlawan yang dicatat bangsa. Pada masa penjajahan Jepang ketika ruang gerak umat Islam mulai mendapat sedikit kelonggaran, Kiai Haji Ahmad Hanafiah mengambil langkah strategis dengan membentuk sebuah organisasi paramiliter berbasis santri yang bernama Laskar Hizbullah. Langkah ini bukan sekedar bentuk perlawanan fisik, tetapi juga strategi pendidikan, membangun mental, disiplin, dan kesiapan pemuda menghadapi ancaman militer Belanda. Pesantren dan surau di Lampung Timur dijadikan pusat penggemblengan. Para santri dilatih ketahanan, strategi, hingga penguatan spiritual. Kiai Haji Ahmad Hanafiah memahami bahwa perjuangan melawan penjajah tidak bisa hanya mengandalkan semangat, tetapi perlu struktur organisasi yang kuat dan penguasaan taktik pertempuran. Selain membentuk Hizbullah, beliau juga menjadi anggota Chow Sangikai atau Dewan Pertimbangan Daerah Karesidenan Lampung tahun 1945 sampai 1946. Di lembaga ini, Kiai Haji Ahmad Hanafiah menjadi jembatan antara kepentingan umat Islam dan pemerintah, sekaligus ruang baginya untuk memperkuat diplomasi demi kepentingan perjuangan. Tidak hanya itu, ia juga diangkat sebagai ketua Partai Masyumi tingkat Kewadanan Sukadana. Melalui Masyumi, ia memadukan kekuatan politik dan agama untuk menyiapkan Lampung menjadi benteng perlawanan terhadap kembalinya kolonialisme Belanda. Di tengah kesibukan itu, ia tetap aktif mengajar fikih, tafsir, dan tasawuf. Karya-karyanya seperti Al-Hujjah dan Tafsir Sir Al-Dahri membuktikan keluasan ilmunya dan menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu hingga kini. Ketegangan memuncak setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Belanda kembali datang melalui agresi militer
dan memasuki wilayah Sumatera bagian selatan lewat Palembang. Situasi Lampung menjadi sangat genting. Pada momen-momen kritis itulah, Kiai Haji Ahmad Hanafiah mengambil peran paling penting dalam hidupnya, memimpin perlawanan bersenjata. Pertempuran-pertempuran besar meletus di Front Batu Raja dan Front Kemarung. Pasukan Hizbullah dan para pemuda sukarela yang beliau bentuk terjun langsung menghadang pasukan Belanda yang datang dengan persenjataan lengkap. Di medan perang, Kiai Haji Ahmad Hanafiah tidak hanya menjadi komandan, tetapi juga simbol moral. Ia sering berjalan di barisan depan, memberi semangat dan motivasi para pejuang agar tidak gentar menghadapi tank dan persenjataan berat. Konon banyak musuh yang tewas dalam pertempuran melawan pasukan yang dipimpinnya. Ketegasannya membuat tentara Belanda menganggap beliau sebagai ancaman besar. Mereka memburu beliau, menganggapnya sebagai figur yang harus dihilangkan demi meruntuhkan moral para pejuang Lampung. Di antara para pejuang, nama Kiai Haji Ahmad Hanafiah disegani karena keberaniannya yang tak pernah surut. Bahkan dalam kondisi paling kritis sekalipun, ia tetap mempertahankan prinsip. Tidak menyerah, tidak mundur, dan tidak tunduk kepada penjajah. Baginya, kemerdekaan adalah harga mati. Meski dikenal sebagai Panglima Lapangan, Kiai Haji Ahmad Hanafiah juga memiliki kiprah besar dalam pemerintahan sipil. Setelah masa revolusi, ia diangkat sebagai Wedana Sukadana tahun 1945 sampai 1946, sebuah posisi strategis yang mengatur pemerintahan tingkat kewedanan. Dalam masa ini, beliau banyak mengatur jalannya administrasi daerah yang baru saja memasuki masa transisi kemerdekaan. Tahun berikutnya, ia menjadi anggota DPR Karisidenan Lampung tahun 1946 sampai 1947. Melalui lembaga ini, Kiai Haji Ahmad Hanafiah membantu merumuskan kebijakan daerah, mengadvokasi kepentingan masyarakat, dan memperjuangkan stabilitas Lampung dalam masa revolusi. Pada tahun 1947, ia menjabat di kantor Jawatan Agama Karesidenan Lampung sebagai wakil kepala merangkap kepala bagian Islam di Tanjung Karang. Ini membuktikan kompetensi keilmuan dan kemampuan birokrasi yang ia miliki, meski hidupnya selalu berada di medan perjuangan. Dan di tengah semua peran itu, beliau tetap menulis karya-karya ilmiah yang hingga kini menjadi rujukan dalam fikih dan tasawuf. Al-Hujjah mengkaji hukum-hukum Islam dengan pendekatan penalaran mendalam. Sementara tafsir Sir Al-Dahri membahas dimensi spiritual dan rahasia penciptaan. Kiai Haji Ahmad Hanafiah adalah sosok ulama paripurna, menguasai ilmu, memimpin masyarakat, berjuang di medan perang, dan berperan di pemerintahan. Pada akhirnya, perjuangan panjang Kiai Haji Ahmad Hanafiah mencapai titik paling tragis dalam sejarah hidupnya. Setelah ditawan oleh tentara Belanda, ia tetap menolak menyerah. Penolakannya ini membuat Belanda semakin marah. Terlebih karena banyak tentaranya tewas dalam pertempuran melawan pasukan yang beliau pimpin. Dengan dendam dan ketakutan, Belanda memutuskan untuk menghilangkan jejaknya. Kiai Haji Ahmad Hanafiah dibawa ke tepi Sungai Ogan.
sebuah tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian. Di sanalah menurut berbagai sumber sejarah, beliau ditenggelamkan hidup-hidup oleh Belanda, dibunuh tanpa nisan, tanpa makam, tanpa tanda. Tetapi justru dari tragedi itu lahir gelar kehormatan yang tidak dimiliki banyak pahlawan lain. Pejuang tanpa makam. Ia gugur sebagai kesuma bangsa. Syahid yang tubuhnya hanyut di sungai, tetapi namanya mengalir abadi dalam sejarah Lampung dan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadahnya, mengampuni dosanya, dan meninggikannya di sisi para syuhada. Amin.